Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Kori Kori. Kali ini kita akan melanjutkan sinau bareng mengenai soal dan pembahasan SKB Akuntansi Pemerintahan bagian 6. Soal-soal ini bisa kita manfaatkan untuk latihan SKB Peranata Laporan Keuangan, Penata Laporan Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan, Analisis laporan keuangan, ataupun yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan di pusat maupun daerah. Langsung saja ke soal. Soal yang pertama. Kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disebut kewajiban A. Berjangka, B. Jangka panjang, C. Jangka pendek, D. Tidak lancar, atau E. Short debt. Ya, jawaban yang benar adalah B. Kewajiban jangka panjang. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri, utang luar negeri, ataupun utang jangka panjang lainnya. Kalau kita bisa lihat dari pilihan jawabannya, itu yang C, D, E itu sebenarnya artinya sama. Jangka pendek, tidak lancar, ataupun short debt itu artinya sama, yaitu kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Jadi, kita bisa langsung eliminasi ketiga pilihan jawaban tersebut. Sedangkan untuk pilihan A, berjangka, itu setahu saya dalam akuntansi itu cuma ada dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jadi, otomatis kita eliminasi juga pilihan yang A. Oleh karena itu, untuk nomor 1, jawaban yang benar adalah yang B, kewajiban jangka panjang. Soal nomor 2. Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran disebut A. Akuntansi anggaran, B. Akuntansi non-anggaran, C. Akuntansi dana cadangan, D. Akuntansi biaya, atau E. Akuntansi keuangan. Ya, dan jawaban yang benar adalah yang C. Akuntansi dana cadangan. Akun pembentukan dana cadangan merupakan transaksi pembiayaan sehingga pencatatannya dilakukan di buku anggaran. Lanjut, soal nomor 3. Akun yang dicatat pada posisi kredit pada saat terdapat penambahan adalah A. Belanja, B. Persediaan, C. Pendapatan, D. Kas, atau E. Piutang. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Pendapatan. Akun dengan saldo normal kredit akan dicatat pada posisi kredit jika terjadi penambahan, seperti akun pendapatan, akun hutang atau kewajiban, dan akun ekuitas. Untuk belanja, persediaan, kas ataupun piutang, itu saldo normalnya adalah debit. Jadi, jika terjadi penambahan, maka dicatat pada posisi debit juga. Jadi, untuk nomor 3 jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 4. Kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak atau kewajiban pemerintah daerah disebut A. Akun tangguhan atau deferral, B. Akun terhutang atau accrual, C. Akun resiprokal, D. Akun nominal, atau E. Akun real. Dan jawaban yang benar adalah
Yang A, akun tangguhan. Akun tangguhan atau deferral ini harus dibuat di jurnal penyesuaiannya pada akhir periode pelaporan di buku jurnal finansial. Contohnya, beban pada utang beban. Sedangkan untuk yang B, akun terhutang atau accrual adalah untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemerintah daerah yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Untuk yang C, akun resiprokal adalah akun yang mencerminkan hubungan timbal balik keuangan antara PPKD selaku BUD dan SKPD selaku pengguna anggaran. Untuk yang D, akun nominal atau biasa kita sebut dengan akun sementara adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Sedangkan yang E, akun real adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca. Jadi, untuk yang nomor 4, jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 5. Apa kepanjangan dari SP2D? A. Surat perintah pembayaran dana. B. Surat permintaan penambahan dana. C. Surat pembayaran pinjaman dana. D. Surat perintah perangkat daerah. Atau E. Surat perintah pencairan dana. Jawaban yang benar adalah yang E. SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM atau surat perintah membayar. Jadi, nomor 5 jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 6. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya disebut A. Relevance, B. Reliable, C. Comparable, D. Understandable, atau E. Compatible. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Comparable. Ya, dari soal ini sebenarnya kita bisa lihat kata kuncinya yaitu jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dapat dibandingkan itu berarti kan comparable. Untuk yang A relevan itu relevan, yang B reliable itu andal. Kalau yang D understandable itu artinya dapat dipahami, sedangkan yang E compatible itu bukan termasuk karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi, nomor 6 jawabannya benar adalah yang C. Soal nomor 7. Semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali disebut A. Pendapatan, B. Pendapatan LO, C. Pendapatan LRA, D. Transfer, atau E. Beban. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Pendapatan LRA. Untuk yang A, pendapatan itu artinya semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah tersebut. Sedangkan yang B, pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kalau yang D, transfer, adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Kalau yang E, beban, adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengulang nilai kekayaan bersih. Jadi, nomor 7 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8. Jurnal yang dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional adalah A. Jurnal umum, B. Jurnal penyesuaian, C. Jurnal anggaran, D. Jurnal finansial,
atau E. Jurnal penutup? Ya, jawaban yang benar adalah E. Jurnal penutup. Pada dasarnya, jurnal penutup dibuat agar akun-akun sementara atau akun nominal tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Hal ini karena akun-akun tersebut memang dimaksudkan hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode saja. Jadi, jawaban nomor 8 yang benar adalah E. Soal nomor 9, soal ilustrasi. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bendahara Pengeluaran SKPD menerima uang persediaan atau UP dari BUD sebesar 100 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. Maka, jurnal yang dibuat adalah A. Kas di Bendahara Pengeluaran pada kas di Bendahara Penerimaan 100 juta, B. Kas di Bendahara Penerimaan pada RK PPKD 100 juta, C. RK PPKD pada kas di Bendahara Pengeluaran 100 juta, D. Kas di Bendahara Pengeluaran pada RK PPKD 100 juta, atau E. Kas di Bendahara Pengeluaran pada estimasi perubahan SAL sebesar 100 juta. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Dari transaksi ini bisa kita amati kalau Bendahara Pengeluaran SKPD menerima uang persediaan. Jadi, kas di Bendahara Pengeluaran itu kan bertambah, otomatis didebet sebesar 100 juta. Uang persediaan ini dari mana? Yaitu dari BUD sebesar 100 juta, maka yang dikredit adalah RKPPKD. Kenapa? Karena RKPPKD itu adalah akun resiprokal, yaitu akun yang mencerminkan hubungan timbal balik keuangan antara PPKD selaku BUD dan SKPD selaku pengguna anggaran. Jadi, untuk nomor 9, jawaban yang benar adalah yang D. Soal terakhir, soal ilustrasi lagi. Bendahara SKPD melakukan belanja barang dan jasa untuk konsumsi, yaitu pembelian ATK yang dibayar secara langsung atau LS sebesar 20 juta, berdasarkan SP2D LS belanja barang dan jasa, maka jurnal yang dibuat pada jurnal anggaran adalah A. Beban persediaan ATK pada RK PPKD sebesar 20 juta, B. Beban persediaan ATK pada kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 20 juta, C. Belanja ATK pada estimasi perubahan SAL sebesar 20 juta, D. Belanja ATK pada RK PPKD sebesar 20 juta, atau E. Belanja ATK pada RK PPKD sebesar 20 juta. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Dari transaksi ini bisa kita lihat kalau pembelian ATK yang dibayar secara langsung. Otomatis selain dibuat jurnal finansialnya, juga dibuatkan jurnal anggaran. Karena apa? Karena transaksi ini melibatkan akun belanja, yaitu belanja ATK yang dibayar secara langsung atau tunai. Jadi, jurnal anggaran yang dibuat adalah belanja ATK bertambah didebet sebesar 20 juta dan kreditnya estimasi perubahan SAL 20 juta. Selain jurnal anggaran, kita juga membuat jurnal finansialnya, yaitu beban persediaan ATK bertambah didebet sebesar 20 juta pada RK PPKD sebesar 20 juta. Jadi, untuk nomor 10, jawaban yang benar adalah yang C. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bagi yang menginginkan softfile soal dan pembahasan ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar alamat email teman-teman ya,
atau bisa juga DM via Instagram yang ada di deskripsi. Nanti insya Allah akan kita kirimkan softwarenya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.